Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Trinarni, NIM 2041050200071. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wahid Nafis LCLBI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dengan materi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran terbuka. Artinya secara nyata dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya penghasilan, dan dia tidak bekerja dan tidak masuk karyawan, maka disebut pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Artinya dia bekerja tetapi dia tidak dalam waktu yang standar. Misal sehari kerja 10 jam, hanya kerja 5 jam, berarti 5 jamnya itu pengangguran. Yang ketiga, pengangguran musiman. Artinya bekerja hanya pada bulan tertentu atau hari tertentu. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur. Artinya dia bekerja tidak full, hampir sama dengan pengangguran tersembunyi. Tapi bedanya kerja memang setengah atau tidak sampai separuh atau bahkan lebih sedikit. Misalnya dalam waktu 1 minggu hanya bekerja 4 hari, berarti 3 harinya itu menganggur. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional, yaitu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya bekerja, kemudian tidak bekerja, dan kemudian mencari pekerjaan baru. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran diakibatkan adanya PHK dan siklus ekonomi. Contohnya, jadi perusahaan itu memproduksi sepatu, tetapi karena adanya siklus ekonomi tertentu, perusahaan harus mengurangi produksinya yang awalnya dengan karyawan 500 orang harus dikurangi karena produksinya menurun. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu bisa jadi karena situasi ekonomi seperti yang sekarang ini, penurunan ekonomi karena COVID, atau adanya kebijakan dalam perusahaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga mesin. Yang keempat, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi. Dampak pengangguran. 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan biaya sosial. 3. Menurunkan aktivitas perekonomian. 4. Menurunkan penerimaan negara. 5. Menurunkan tingkat keterampilan. 6. Kegiatan distribusi kurang lancar. 7. Terjadinya kemiskinan. 8. Kurang gizi. 9. Tindak kriminal meningkat. 10. Produktivitas tenaga kerja rendah. 11. Upah yang rendah. Penyebab pengangguran yaitu 1. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. 2. Turunnya pengeluaran total dan output. 3. Perubahan teknologi. 4. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran yaitu 1. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja. 2. Informasi lowongan kerja. 3. Memberikan pelatihan kerja. 4. Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. 5. Meningkatkan peredaran modal usaha. 6. Meningkatkan jiwa kewirausahaan. 7. Transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. 1. Pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa. Artinya orang itu tidak bekerja, sudah masuk dalam angkatan kerja dan dia menjadi pekerja dan tidak bekerja. 2. Pengangguran kayariyah atau pengangguran pilihan, yaitu karena malas. Misal dia mempunyai kemampuan desain komputer tetapi dia tidak mau bekerja karena sudah mempunyai harta warisan. Solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam yaitu 1. Mekanisme individu dan 2. Mekanisme sosial ekonomi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.